Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, kita lanjutkan untuk part berikutnya, yaitu adalah tadi kita sudah membuat yang namanya connect sudah, retrieve atau tampil sudah, create sudah. Sekarang kita mencoba untuk delete data ya. Oh ya, saya lupa tadi saya akan menemukan ketika nama itu tidak kita inputkan tetapi langsung kita simpan. Tadi belum saya demokan ya. Nah, jadi nanti muncul nama harus diisi tadi ya, dengan menggunakan set error tadi di koneksinya tadi ya. Di sini ya. Nah, di sini ya ada nama jika kosong maka nama harus diisi. Kalau nama sudah diisi berarti cek dulu alamatnya apa kosong enggak. Kosong harus diisi dan seterusnya. Ketika telepon kosong berarti keterangan harus diisi. Jika semua sudah terisi maka memanggil fungsi atau metode dari create data. Create datanya kita panggil, isinya ini semua tadi. Nah, sekarang kita sudah membuat tentang create data. Nah, kita lanjutkan ke pembuatan untuk delete data. Nah, di delete data itu sebenarnya kita codingnya sama dengan create data ya. Oke, sebentar saya cari dulu di C XMPP, kemudian htdocs. Nah, di sini ada resto, itu ada create.php, kita copy, kemudian kita paste. Nah, kemudian kita buat rename aja, kita buat misalkan delete data. Oke, di dalam delete ini kita coba buka dari sini, open atau buka. Nah, dari delete kita cek. Nah, kemudian rumus atau codingnya itu kurang lebih sama. Nah, yang kita cek adalah pertama koneksinya sama ya, kemudian respon yang kita gunakan masih sama. Nah, kemudian if atau kondisinya server request-nya kita harus juga sama-sama post. Nah, yang berbeda adalah di sini kan ada nama, alamat, sama telepon. Sedangkan ketika delete itu kan kita cuma mencari dari primary key. Primary key-nya adalah ID ya. Nah, berarti di sini kita buat yang tadinya nama menjadi ID, kemudian dollar post-nya kita buat ID ya. Ini yang primary key. Nanti kalau primary key ini sudah ketemu, pasti langsung kita delete. Nah, berarti nama sama alamat kita hapus saja, nggak kepake ya. Kemudian untuk string perintah, kalau tadi create itu berarti insert into, betul. Nah, sekarang di sini berarti kita buat delete from. Nah, dari sini delete from. Delete from itu dari tabel restonya. Kemudian ini saya hapus aja ya. Nah, di sini saya buat where kemudian ID sama dengan petik 1 ya. Where ID sama dengan apa? Sama dengan ini. Dollar ID di sini. Dollar ID. Oke. Kemudian untuk cek yang lebih besar dari 0 sama notifnya itu sama, respon. Kemudian kode sama dengan 1. Cuma pesannya mungkin bukan simpan data berhasil, tetapi misalkan berarti misalkan data berhasil dihapus. Misalkan kan karena sekarang menunya adalah menu delete. Data berhasil dihapus. Kemudian else-nya berarti responnya ini juga masih sama, 0. Kemudian pesannya berarti kita tinggal mengganti pesan ya. Data gagal dihapus atau gagal menghapus pesan juga sama aja ya. Atau misalkan kita samakan dengan atas, data gagal dihapus. Misalkan seperti ini. Kemudian yang bawah itu sama semua ya, kode, kemudian 0, tidak ada post data, dan seterusnya itu sama ya. Kemudian JSON-nya juga sama. Oke.
kita masih merah ya, berarti kita Ctrl S atau kita save. Selesai. Kemudian kita lanjutkan ke apa namanya, ke Android-nya. Nah, di sini kita buat di API request data. Oke, tadi sudah memanggil retrieve, sudah memanggil create. Nah, sekarang kita panggil lagi nih. Kita panggil lagi apa namanya yang barusan kita buat ya, delete .php tadi ya. Nah, konsepnya sama. Oke, berarti kita buat dari add form URL encode, kemudian add post. Add postnya adalah nama dari yang kita buat tadi, nama filenya. Filenya adalah delete.php. Oke, terus kita panggil call response-nya, response models, kemudian kita kita buat namanya adalah ARD atau API request data, kemudian tadi ARD retrieve data, ada ARD create data, berarti ARD misalkan kita buat delete data, misalkan seperti itu. Kemudian kita kurung buka, kurung tutup. Nah, ketika call, langsung ini kita titik koma dulu ya. Nah, di sini ada call-nya ada berapa sih? Kalau kita ingin menghapus, berarti kan tadi kita hanya mengidentifikasi satu variabel aja ya. Nah, di sini kita akan menjadikan dalam satu parameter, yaitu add field. Nah, field-nya tadi apa? Field-nya tadi adalah ID. Berarti kita tinggal ID, kemudian spasi. Nah, ID tadi tipe datanya apa nih? Tipe datanya di database kita cek. Mana database-nya ya? Kita cek database-nya. Sebentar, kita buka lagi php myadmin. Lagi proses ya. Oke, kemudian di tabel resto. Oke, kita cek strukturnya. Nah, di sini ID itu jenisnya adalah integer. Maka kita buat menjadi integer. Berarti tipe datanya adalah integer, kemudian ID. Oke, tanpa titik koma ya, karena ini masih di dalam sebuah parameter. Di dalam parameter yang nama metodenya adalah ARD delete data. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lari atau kita pindah ke adapter data ya. Kita coba di adapter data. Sebentar, adapter datanya di sini. Oke, di adapter data nanti ada private context, CTX, list data model, itu list data. Oke, kita langsung ke apa nih ya, ke holder data. Di holder data kita akan membuat yang namanya long click listener. Itu gunanya untuk ketika kita tekan dan ditahan, itu nanti setelah beberapa detik itu akan muncul pop up. Nah, pop up itu kita panggil pop up-nya dengan cara tadi tekan dan tahan. Nah, setelah itu nanti muncul misalkan tombol hapus, baru nanti kita hapus atau kita delete. Nah, caranya adalah di holder datanya. Di sini kita buat item view. Item view. Kemudian dot set on long click listener. Nah, ini ya. Set on long click listener.
Wah, susah ya nyebutkannya ya. Intinya ngeklik lama, intinya seperti itu ya, long klik ya. Kemudian kita buat new. New-nya adalah view on long click listener. Nah, kemudian ada return false. Kita enter ke bawah dulu, kita biarkan dulu listenernya. Kemudian di dalam sini nanti kita buat yang namanya alert dialog. Alert dialog itu supaya nanti ketika ada pop-up nanti ada alertnya. Alert dialog. Nah, kita bisa pilih yang Android X ya, yang versi yang terbarunya ya. Alert dialog, dot builder, kemudian spasi. Misalkan kita beri nama alert dialognya adalah dialog pesan, kemudian sama dengan new. Nah, new-nya di sini adalah alert dialog builder. Kemudian kita ambil konteksnya adalah dari file variabel ini, ctx ini tadi. Berarti kita buat di ctx. Kemudian koma. Setelah itu dialog pesannya kita eksekusi nih. Kita eksekusinya misalkan kita buat dialog pesan dot. Nah, di sini kita dialog pesan dotnya set message. Message-nya adalah message ini yang nantinya akan ketika pop-up-nya keluar itu nanti muncul pesan. Pesannya apa? Misalkan silahkan pilih menu di bawah ini atau silahkan klik salah satu menu di bawah ini, misalkan seperti itu. Nah, di sini saya buat misalkan namanya adalah apa ya? Pilih operasi yang akan dilakukan, misalkan seperti itu. Kalau sudah, kemudian nanti di dialog pesannya kita buat set cancelable. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ketika nanti diklik kemudian kita tidak jadi, berarti mau tidak mau kita klik di luar dialog box supaya nanti bisa kembali ke menu yang sebelumnya. Berarti kita panggil dialog pesan dulu dot apa? Dot set cancelable. Set cancelable. Kemudian kita aktifkan yaitu true. Oke. Sudah, berarti intinya di dialog box ini tadi bisa alert dialognya tadi bisa di cancel. Oke. Setelah itu kita buat, misalkan tadi sudah saya buat deklarasi variabelnya belum ya? Untuk ID, belum saya buat ya kayaknya ya. Nah, di sini saya ingin membuat variabel bantu yaitu private untuk kodenya private int kemudian ID resto misalkan. Nah, ini nanti saya deklarasikan ID resto-nya tadi digunakan ketika ingin memanggil yang ada di bawah ini tadi. Tadi sampai mana tadi? Oke, sampai sini ya. Sudah set cancelable true. Kemudian di sini saya ingin memanggil ID resto-nya. ID resto itu sama. Nah, di sini kita buat kalau sebelum-sebelumnya kalau string itu kan ID, misalkan ID resto, kemudian setText, kemudian getText, kemudian di toString. Nah, di sini karena ini sifatnya integer, berarti kita parsingkan terlebih dahulu. Parsingannya gimana caranya? Berarti kita buat
karena tipe datanya tadi integer ya, kita parsingkan dulu integer, kemudian dot parse integer. Di dalam parse integer, variabelnya tadi apa? tv.id. tv.id-nya kemudian dot getText. Nah, getText kemudian dot to string. Nah, baru bisa seperti ini. Jadi, integernya itu diparsingkan dulu, baru nanti di getText, kemudian diubah ke string. Karena apa? ID resto itu merupakan tipe datanya adalah integer. Oke, kemudian di bawahnya sini nanti kita buat dialog pesannya. Dialog pesannya dot set. Nah, di sini ada set positive button, ada set negative button. Ya, kita buat yang set positive button dulu. Kemudian di dalam set positive button itu isinya adalah hapus. Kemudian, nah, tadi string text ID-nya dihapus. Kemudian on click listener-nya kita buat misalkan new ini ya. New dialog interface, kemudian on click listener. Kita tap, nanti muncul on click-nya. Nah, di sini sudah keluar on click-nya, kemudian nanti akan kita isi untuk mendelete data. Atau misalkan kita buat delete data dulu ya, delete data. Misalkan seperti itu. Nah, dari sini kita create method delete data. In long click-nya, berarti di sini ya. Create delete data. Kemudian di bawahnya yang dialog ini kita buat juga ini tadi kita buat juga dialog pesan dot set negatif. Set negatif. Kemudian di dalam set negatif button itu isinya adalah ubah yang nantinya kita untuk update data ya. Kemudian koma. Sebentar, ini saya titik dulu, titik koma. Di dalam dialog pesan tadi ubah koma new dialog interface on click listener. Oke, seperti ini ya. Nanti di dalam ubah nanti kita juga isi di sini. Oke, atau mungkin ini private datanya kita hapus dulu, nanti kita buat. Ini juga saya tutup dulu aja. Saya buat komentar ya. Jadi nantinya kita akan panggil delete data di sini. Oke. Kemudian yang terakhir, biar nanti dialog pesannya itu muncul, tinggal kita panggil dialog pesan dot show. Nah, ini untuk memanggil dialog pesannya. Kemudian kalau sudah, saya coba ingin membuat delete data ya. Tadi coba delete data kita buat lagi. Create method delete data on long click listener. Jadi nanti di sini public void delete data. Kemudian isinya itu juga hampir sama dengan yang di tambah data, yaitu mana tadi, ini ya, API request, kemudian dan seterusnya. Oke, mungkin kita bisa copy, tapi alangkah baiknya kita coba ketik aja langsung ya, karena juga ini sudah banyak yang otomatis ya. Kita buat API request data, kita tab, jadi tidak usah kita ketik semuanya ya. Kemudian saya buat API request data, berarti nama variabelnya ARD
berarti ARD itu API request data, kemudian ARD data ya. Nah, ARD data sama dengan retro server dot connect retrofit-nya masih kita panggil dot create, kemudian di dalam create-nya dibuat API request data, kemudian titik koma. Oh ya, jangan lupa ini dotnya class request datanya. Kemudian di dalam API request data, di bawahnya API request data kita panggil atau kita call-nya yang retrofit 2 ya, jangan yang telekom ya. Kemudian response model kita retro server. Response model. Nah, response model, kemudian kita beri nama hapus data. Kita beri nama hapus data sama dengan panggil dari API request datanya tadi atau ARD data tadi dot. Nah, di sini saya buat ARD. Tadi kita sudah membuat ARD yang itu yang create, retrieve, sama yang terakhir adalah yang delete data. ARD delete data, kemudian isi dari parameternya apa? Isi dari parameternya kan hanya satu. Kalau di retrieve tadi kosong, di create itu ada 3, sedangkan di delete ada 1. 1 itu apa? 1 itu adalah ID resto. Oke, sudah. Kemudian di bawahnya nanti ada perintah ya, hapus data itu diapakan sih? Nah, kita panggil hapus data, kemudian dot enqueue berarti diantrikan. Nah, dari sini kita panggil nih new callbacks response model. Nah, nanti dari sini akan muncul seperti biasa ya, on response sama on failure. Nah, di on response kita tinggal panggil int kode sama dengan response dot body, kemudian dot get kode, kemudian bawahnya masih sama string pesan, masih sama dengan sebelumnya ya, string pesan sama dengan response dot body dot get kode. Kok get kode? Salah. Kan tadi ini pesan ya, berarti get pesan ya, maaf. Kita ulang. Dot get pesan. Oke, terus diapakan ya? Ini kalau berhasil nanti berarti kita toastkan saja ya. Toast ini dari CTX ya. Dari CTX, kemudian teksnya berarti misalkan dibuat kode titik 2, ini plusnya kode plus, kemudian nanti dikasih petik lagi, ini saya kasih penghubungnya adalah tanda pipa seperti ini ya, pesan titik 2 juga, ini plus pesan. Nah, seperti ini ya. Kemudian di dalam on failure itu juga sama, kita tabkan ke sini ya. Toast juga isinya di sini CTX. Kemudian teksnya apa sih? Teksnya dibuat misalkan gagal terhubung ke server atau gagal menghubungi server. Nah, misalkan kita buat titik 2 atau tanda seru, tanda pipa seperti ini ya. Nah, kemudian kita panggil juga penyebab ketika tidak terhubung ke server. Berarti tinggal kita panggil juga throwable-nya yaitu t.getMessage. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita running ya.
Coba kita running. Ambil build Gradle dulu, running, kemudian sedang running ya. Oke, lagi install. Sudah berhasil tadi Gradle-nya, berarti tinggal install. Dimatikan XMPP-nya, berarti kita hidupkan kembali, karena itu yang akan kita koneksi. Oke, sudah ada ya. Nah, misalkan saya ingin menghapus apa nih? Saya ingin menghapus mie ayam super ya, berarti kita klik tahan. Oke, ada kata-kata pilih operasi yang akan dilakukan ya. Nah, misalkan tadi ubahnya belum kita set ya, berarti kembali. Atau tadi yang saya maksud tadi ketika klik kabelnya true, berarti tadi bisa dibuat true. Kemudian tadi di sini ada yang namanya mana tadi? Tadi sudah dipanggil ya, delete datanya ya. API request data tadi juga sudah. Kemudian di dalam adapter data ya, di dalam adapter data oke, string pesannya ada, sudah. Kemudian tadi sudah ada hapus data. Nah, kita tinggal jalankan tadi. Misalkan, kalau tadi klikable, itu misalkan ketika saya klik di sini, terus saya tidak jadi nih, tidak jadi ngubah atau hapus, kita klik di luar, otomatis dia akan kembali seperti tampilan semula. Tapi kalau saya ingin menghapus, misalkan yang mie ayam super nih, saya klik, ini kemudian saya hapus, klik. Nah, kode berhasil, pesan 0, berarti kalau kita refresh, nah, mie ayamnya tadi hilang ya. Oke, kemudian tadi kan juga harus di refresh dulu ya. Jadi ketika sudah dihapus, kemudian di refresh, misalkan nih mie ayam supernya saya hapus nih, saya tahan, kemudian klik hapus. Nah, ini kan kode 0 pesan 0 karena memang belum terproses. Nah, kalau kita refresh, sebentar. Oke, ini tadi gagal ya, berarti coba kita hapus lagi. Oh, ini gagal nih, berarti ada kendala di situ ya. Sebentar. Kita refresh kembali. Oke. Kita coba dicek kembali tadi di dalam adapter data untuk hapus NQ. Oh ya, mungkin di sini saya lupa menambahkan di dalam dialog interface ya. Dialog interface pada adapter data. Mana tadi dialog interface-nya ya? Oh ya, di sini ya, di dialog interface-nya tadi yang positif tadi yang mana ya? Set negatif, kemudian oh ini set positif. Di dalam set positif. Nah, di sini kita jangan lupa nih, di sini ada panggil delete data, kemudian juga kita panggil dialog apa? Dialog interface. Dialog interface kemudian dot dismiss. Jadi tidak cuma sekali proses ya. Kemudian saya ingin langsung menampilkan dari retrieve data yang ada di main ini ya. Data, tetapi lokasinya ada di main.java, sedangkan yang saya ingin panggil berbeda yaitu di adapter data. Bagaimana caranya? Kita buat kurung buka kurung tutup dulu, kemudian kurung buka kurung tutup lagi. Kita panggil main activity-nya.
Berarti ini kita panggil dulu. Kita arahkan ke dalam CTX di sini. Kemudian setelah itu kita baru panggil nama fungsinya atau nama metodenya, yaitu retrieve. Nah, langsung muncul ya di sini ya. Berarti sudah bisa terpanggil ini. Oke, sepertinya itu. Coba kita running kembali di main activity-nya tadi. Nah, itu sedang running. Oke, sudah build-nya sudah sukses. Oke, coba kita lihat lagi apakah ini ternyata masih ada ya tadi ya. Kita tinggal hapus mie ayam super misalkan. Kita klik hapus. Oke, kode 1, pesan data tersedia. Kemudian kita refresh. Pesan data tersedia. Oke. Sebentar, kok pesan data tersedia? Coba kita klik lagi, kita klik hapus. Oh, sudah terhapus tadi ya. Sebentar. Kita cek kembali kira-kira ada yang salah enggak ya di salah enggak ya di menu ini set on positifnya. Kemudian di dalam set on positif void delete data. Delete datanya sudah kita panggil. Kemudian ada dialog interface, kemudian ada main activity-nya, kemudian ada CTX retrieve data. Sudah. Oke, tadi di sini ada yang tak maksud dialog pesan yang set cancelable tadi ya. Itu kita setting true itu supaya bisa ketika kita tidak jadi memilih dialog pesannya, berarti langsung kita cancel. Oke, itu tadi sudah. Kemudian ini parsingnya sudah. Dialog pesan yang set positif oke. Kemudian ada dialog show-nya tadi sudah saya munculkan belum ya? Oke, dialog pesan show-nya sudah muncul. Kemudian kita cek lagi di dalam metode barunya, yaitu di metode void delete data. Oke, ini sudah betul ya. Kemudian void on response, oke. Di dalam delete data tadi sudah ada ID-nya, itu ID resto. Hapus datanya enqueue, new callback-nya, kemudian kode string pesan oke. Kemudian toast-nya. Nah, ini toast-nya tadi kenapa gagal ya? Berarti kan di sini nih ada kendalanya di on response ini tadi ya. Ini kode body, kemudian responnya body, get kode, kemudian yang string pesan itu respond.body, kemudian get pesan oke. Kemudian toast oke. Harusnya sudah jalan ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Coba kita running kembali. Nah, di sini tadi ada beberapa kesalahan tadi. Coba nanti kita perbaiki. Nah, ini sudah launch. Oke, coba ini tadi saya coba iseng menghapus satu lagi ya. Ini ASEAN, ini kita hapus, ternyata tidak bisa ya. Nah, kita coba cek di notepad-nya. Ini mungkin ada gagal di dalam PHP-nya ya. Ini kita coba lagi, ini koneksi PHP sudah betul, ini responnya sudah betul, ini $server sudah betul, post betul, SID-nya oke. Ini perintahnya delete bintang from ini tabel resto where. Oh ya, ini bukan SID ya, harusnya $ID ya. Oke. Kemudian jangan lupa ini masih merah nih, harus di save dulu biar biru nih. Kemudian delete data ini tadi, coba misalkan kita taruh sini,
Coba kita running kembali apakah sudah jalan atau belum. Mana tadi? Nah, misalkan saya ingin menghapus mie ayam supernya ya. Kita klik hapus. Nah, sudah bisa ya, otomatis langsung terhapus dan terrefresh dan langsung otomatis terhapus. Jadi tidak perlu kita refresh seperti ini. Oke, misalkan ini saya ingin hapus geprek maknyus, misalkan klik hapus, klik otomatis hilang ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan part berikutnya nanti kita klik ubah, nanti bisa masuk ke menu ubahnya, kemudian kita tinggal edit. Oke, ini tombol tambahnya masih jalan ya. Nama restonya misalkan tadi saya buat ayam geprek lagi. Misalkan kemudian alamatnya Jalan Ki Mangun Dirgantara misalkan. Dirgantara. Nomor 15. Nomor teleponnya 087717111222 misalkan kita klik save. Oke, nah ini harus di refresh ya kalau yang ini ya. Oke, nggak apa-apa, kita tinggal sudah selesai untuk menu delete-nya, tinggal kita nanti di part berikutnya nanti kita coba untuk menu update. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi untuk part berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.